Mas Dede. Waalaikumsalam. Oke, Pak Dede sudah direcord. Pak Dede gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu dosen. Oke, Pak Dede nanti akan ujian untuk komprehensif. Nanti yang akan menguji adalah Bapak Dr. Rahmat Haryadi dengan saya untuk materi pertama untuk presentasi dan ujian pertama dengan saya dulu. Setelah itu nanti dengan Pak Rahmat. Oke, nanti Pak Dede saya persilahkan untuk mempresentasikan RPP, tapi jangan baca semuanya. Poin inti-inti setiap poin itu apa intinya, sampai ke bawah itu inti-intinya. Sampaikan yang memang inti, tidak membaca. Karena waktunya tidak panjang, tidak seperti bimbingan. Ya, silahkan bisa mulai dari sekarang, Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dr. Rahmat, Ibu Sari untuk saya sedikit mempresentasikan tentang RPP yang saya buat. Jadi kebetulan RPP ini dibuat sesuai dengan materi yang memang dipersiapkan untuk PTK juga. Jadi saya mengambil judulnya jujur dan menepati janji untuk temanya, sedangkan subtemanya memahami pengertian jujur dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada kompetisi inti, ada 4 kompetisi inti, K1, KI1, KI2, KI3, dan KI4. Ini sudah sesuai dengan standar yang diberikan oleh Diknas. Kemudian di sini ada kompetisi dasar, ada 2 yang saya ambil karena memang RPP ini saya kembangkan menjadi 3 bagian. Nah, ini merupakan RPP yang pertama. Ini ada kompetisi dasar, meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama Islam. Kemudian yang kedua, 25 menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana indikatornya 151 mempercayai bahwa jujur adalah ajaran pokok agama Islam. Kemudian 251 memiliki perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya. Ada 4 poin di sini. Mulai ceramah, interaktif, dan diskusi, peserta didik mampu menguraikan keutamaan perilaku jujur dengan benar. Kemudian ada tayangan video nanti. Setelah itu ada diskusi juga, dan setelahnya semua itu maka nanti akan ada tanggapan dari peserta didik. Untuk selanjutnya, ini ada metode pembelajarannya. Metode pembelajaran di sini ada pendekatannya dengan scientific learning, kemudian model pembelajarannya problem based learning, sedangkan metodenya insya Allah nanti ada ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Adapun untuk langkah-langkah pembelajaran seperti biasa ada 3, ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir nanti penutup. Ini inti-intinya seperti itu. Untuk yang pertama, untuk pendahuluan seperti biasa, guru membuka pelajaran dengan salam dan doa, kemudian ada juga membaca surat ayat pilihan yang berhubungan dengan materi, kemudian juga seperti biasa mempersiapkan melihat kesiapan daripada siswa. Setelah itu ada sedikit motivasi untuk mempersiapkan siswa agar lebih semangat lagi dalam belajar, kemudian juga supaya siswa tahu apa target dari pembelajarannya. Dan yang terakhir untuk pembukaan ini sengaja karena ini lebih ke diskusi kelompok, jadi nanti akan dibagi ke beberapa kelompok. Nah, kemudian ke kegiatan inti di sini. Kegiatan inti ini karena kita mengambil pendekatan scientific learning, maka di sini ada mengamati, menanya, kemudian ada eksperimen, asosiasi, dan yang terakhir komunikasi. Jadi lebih kepada di dalamnya ada ceramah juga, sehingga ada siswa juga bisa mendapatkan informasi tentang materi. Tapi di samping itu juga siswa dapat mengamati dari beberapa materi yang di dalamnya ada menyajikan gambar dan slide, sehingga siswa
dari mengamati itu bisa menganalisa tentang materi dan mungkin dia bisa mengembangkan apa inti dari materi yang disampaikan. Terutama di sini juga terdapat beberapa dalil nakli yang berhubungan dengan jujur, yaitu dalam surat Al-Ahzab, dan ada satu hadis yang juga nanti dibacakan kemudian untuk ditelaah oleh siswa. Nah, setelahnya itu kemudian di sini menanya juga terkait dengan materi yang disampaikan. Ada mungkin beberapa materi yang ditanyakan kepada siswa, mungkin ada yang belum jelas, ataupun dari siswa menanya kepada guru tentang materi yang belum dia pahami. Nah, setelah itu baru ke eksperimen. Dari eksperimen ini kita bisa tahu setiap siswa itu bisa mencari jawaban dari mana, kemudian juga bisa mendapatkan inti daripada pelajaran dari hasil ceramah yang disampaikan oleh guru. Kemudian ini juga diisi oleh asosiasi, terutama guru mungkin bisa menghubungkan antara kejujuran yang sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu ataupun oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW, kemudian disinkronkan dengan keadaan sekarang. Jadi ada hubungan. Kalau zaman dulu seperti ini, misalnya kejujurannya, maka zaman sekarang pun mungkin apa yang bisa didapatkan dari kejujuran tersebut. Nah, kemudian setelah itu dikomunikasikan dalam surat Al-Ahzab yang merupakan dalil nakli daripada sifat jujur ini, dikomunikasikan dengan siswa, sehingga siswa juga bisa memaparkan daripada inti daripada kejujuran ini dengan dasar dalil nakli yang ada. Kemudian setelah itu ada penutup. Nah, di bawah bimbingan guru, peserta didik juga bisa menyimpulkan. Semuanya harus seperti ini, tidak. Tapi guru memberikan kebebasan kepada siswa, sehingga siswa bisa menyimpulkan materi itu sesuai dengan bahasa dia dan sesuai dengan pemahaman dia. Nah, kemudian isi dari RPP ini juga ada materi pembelajaran, kebetulan materinya ada terlampir nanti di bawah. Kemudian di sini ada penilaian remedial, kemudian ini semua ada di lampiran. Nanti bisa dilihat, ini pengayaan bagi siswa-siswa nanti yang sudah mencapai KKM, jadi tidak disamakan dengan siswa yang lain, tapi nanti ada pengayaan khusus untuk siswa yang sudah mencapai KKM remedial, khusus bagi siswa yang belum mencapai KKM. Nah, kemudian di sini ada alat media yang dijadikan sebagai bahan atau sumber belajar, video pembelajaran, LKPD, nanti ada juga LKPD, baik itu LKPD untuk kelompok ataupun LKPD individu. Kemudian ada gambar, di dalam gambar ini ada gambar ini bisa diambil juga dari slide yang ada, kemudian speaker aktif dan laptop. Nah, sumber belajar kebetulan ini diambil dari beberapa, ada Al-Quran hadis, terutama untuk terjemahan daripada Departemen Agama, kemudian buku paket PAI untuk kelas 9, internet, dan buku lainnya yang terkait dengan materi jujur. Nah, itu untuk paparan RPP-nya. Kemudian di sini ada lampiran. Nah, ini lampirannya untuk lampiran materi. Jadi selain materi ini juga sebetulnya ada slide juga berupa PPT. Cuma kebetulan saya sisipkan di lampiran yang satunya lagi. Jadi itu disatukan dengan LKPD. Kalau di sini materi itu sebagai gambaran saja, bahwasanya materi untuk memahami pengertian jujur dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, materinya kurang lebih seperti ini. Jadi siswa bisa tahu tentang pengertian jujur, kemudian pembagian sifat jujur, dalil naklinya, ya ini sesuai dengan yang ada di RPP, sebagaimana kemarin bimbingan dari Ibu disesuaikan dengan apa yang ada di RPP, dan apa yang di slide itu disesuaikan dengan yang ada di RPP. Kemudian ini semua adalah isi daripada kejujuran itu sendiri. Dan yang terakhir, ini adalah lampiran-lampiran penilainya. Ya, jadi ada sikap spiritual, kemudian instrumennya juga saya coba terjemahkan di sini.
mungkin belum sepenuhnya sempurna. Mohon bimbingannya juga. Di sini ada penilaian sikap sosialnya. Kemudian di sini ada pernyataan dari teman sebaya. Nah, kemudian untuk pengetahuannya di sini ada kisi-kisinya. Saya buat kisi-kisinya ada kurang lebih 10 soal PG multi choice. Nah, ini untuk kisi-kisinya dan 5 untuk esai. Nah, ini untuk soal pilihan gandanya ada 10. Kemudian di bawahnya ada untuk uraian pertanyaan dan di bawah juga ada kunci jawabannya. Kunci jawabannya untuk pertanyaan yang tadi. Nah, kemudian di sini ada pedoman penskorannya untuk PG dan uraian. Jadi intinya untuk PG dan uraian total mencapai 100. Nah, kemudian nanti untuk keterampilan di sini ada teknik rubriknya. Kemudian lebih ke menyajikan penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada penskorannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu dosen yang saya hormati untuk presentasi RPP. Bukan mungkin lagi, dipastikan banyak kekurangannya, jadi saya mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Dede Hamdani sudah selesai. Langsung lanjut ke saya, nggih. Saya mau bertanya untuk beberapa hal yang terkait RPP panjenengan. Tadi saya lihat untuk dari awal sampai akhir sudah lumayan tertata, tapi pada intinya seperti ini, Pak. Tolong ini menjadi pesan tersendiri bagi Pak Dede. Pak Dede itu ketika menjadi seorang pengajar, itu ketika berhadapan dengan siswa harus yakin, ya, kurang dan lebihnya itu biarlah itu menjadi catatan dan evaluasi untuk Pak Dede, ya. Nah, jadi jangan menyampaikan bahwa ini pasti punya banyak kekurangan, saya mohon. Nah, ketika sudah praktek, jangan terlalu menggunakan kata-kata itu, biar itu tidak mempengaruhi secara psikologi Bapak atau Ibu, atau di sini atau Bapak Dede. Betul ya Pak Dede? Karena betul, karena kadang-kala kalau kita kurang yakin dengan apa yang kita tampilkan, itu akan mempengaruhi cara berpikir dan psikologinya anak didik. Harus yakin, ya. Oke, Pak Dede, selama ini saya kemarin sudah ketemu beberapa ya di saat ujian kemarin, sebelum ini gitu. Saya kira ini sudah lumayan saya lihat. Cuma untuk inovasinya ini menjadi catatan bagi Pak Dede. Inovasi pembelajaran itu kreativitas Pak Dede harus dimunculkan. Jadi jangan hanya menggunakan buku itu aja Pak Dede. Nah, sekarang sumber belajar dari RPP yang Bapak sampaikan ini tadi dari buku apa? Dari buku dan apa lagi? Buku, internet, dan ada buku penunjang yang sesuai dengan kayak buku cerita gitu, Bu. Oke, sumber belajar itu tidak hanya buku wajib dari sekolah, tapi bisa menggunakan sumber di luar sana yang memiliki tema sama, ataupun e-book yang lainnya. Itu namanya inovasi sumber pembelajaran. Agar pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas itu tuntas dan betul-betul komplit, gitu ya. Oke, selanjutnya Pak Dede, jadi metode pembelajarannya itu apa aja? Untuk metode pembelajarannya tadi memakai metode pelajaran pendekatan saintifik, Bu. Metode pembelajaran. Metodenya tadi ada ceramah, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada juga diskusi kelompok, Ibu. Ada apa lagi? Selainnya apa lagi? Harus lengkap, Pak. Ini pertanyaan saya harus dijawab lengkap. Untuk metodenya ada ceramah, kemudian diskusi kelompok, tanya jawab. Penugasan tidak ada. Tadi di lampiran ada tugas. Maaf, dan penugasan, Ibu. Oke. Nah, metode pembelajaran itu berarti di lampiran harus lengkap. Yang namanya tanya jawab berarti ada pertanyaannya. Terus ada penugasan berarti ada soalnya. Ada rubrik berarti ada kuncinya. Seperti itu packaging. Oke, Pak Dede? Baik, Ibu. Baik. Oke.
Sekarang pertanyaan yang selanjutnya, Pak Dede tahu apa yang disebut sebagai LKPD? LKPD itu Pak Dede kalau dari jangan singkatannya menjawab panjang, hanya tadi kalau saya hanya mengatakan dijawab saja atau tidak itu aja. LKPD itu apakah penting dalam RPP? sangat penting, Ibu. Oke. Apakah soal-soal ketika ada di LKPD itu rubrik penilaian sama kunci itu penting untuk di RPP? Penting, Ibu. Oke, baik. Pak Dede tahu yang namanya soal hot? Soal hot, sejauh ini soal hot ini yang saya tahu soal yang memerlukan analisa yang lebih dalam lagi dari siswa. Jadi bukan asal bertanya saja, tapi ketika diutarakan pertanyaan, siswa harus lebih dalam menganalisanya, baru dia bisa mendapatkan jawabannya. Oke, apakah itu harus diimplementasikan dalam soal ya Pak Dede ya? Jadi jangan hanya teori, tapi soal itu juga harus diikuti dengan hots gitu. Oke, jadi Pak Dede insya Allah ini sudah lumayan, tapi untuk istilah-istilah dalam pembelajaran Pak Dede harus betul-betul menguasai istilah. Selain HOTS itu ada LKPD, ada namanya TPACK, terus yang namanya teknologi juga harus dikuasai Pak Dede. Ya. Oke, saya kira itu aja dari saya. Semoga lancar dan dimudahkan sampai akhir. Pak Rahmat, dari saya cukup. Monggo Pak Rahmat. Terima kasih Bu dosen. Baik, Pak Dede sudah dengan Bu Sari, berikutnya dengan saya untuk memastikan bahwa semua guru PAI itu layak untuk menjadi guru profesional. Dengan itu saya minta Pak Dede untuk saya ingin tahu ngajinya. Silakan dibaca Pak Dede. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Baik, cukup Pak Dede. Berikutnya tolong disiapkan kertas dan pulpen Pak Dede. Pulpen ya? Atau spidol supaya jelas ya, tidak apa-apa. Pensil boleh Pak? Ya, yang penting kalau ditayangkan nanti saya bisa lihat tulisannya. Siap. Baik, sudah siap Pak Dede? Siap Pak. Oh ya, tolong saya dituliskan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Baik Pak Dede, coba diperlihatkan selesainya. Diperlihatkan saja. Nggak harus selesai. Mundur sedikit ya, agak ya boleh. Baik, cukup Pak Dede. Baik Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita memastikan semua guru yang diharapkan nanti lulus PPG itu memang layak. Begitu itu bukan percaya atau tidak percaya, tetapi kan harus memastikan, begitu tujuannya. Terima kasih. Cukup dari saya Pak Dede, silahkan Bu Sari, saya kembalikan. Terima kasih Pak.
Oke, Pak Dede ya. Halo Pak Dede. Baik Ibu. Oke, Pak Dede ini sudah selesai. Pak Dede bisa keluar. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Rahmat Haryadi dan kepada Ibu Sari Pamularsi atas bimbingannya. Mudah-mudahan uji komprehensif ini bisa bermanfaat khususnya buat saya dan bagi siapa saja yang membutuhkan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.